إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fid din, hazinallahu wa iyyakum jami'an. Marilah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga dengan nikmat Allah yang kita terima, kita masih bisa untuk bermuajahah, yaitu berkumpul bersama untuk melanjutkan kajian kita yang masih dalam pembahasan hal-hal yang bisa mengurangi nilai tauhid. Pada pertemuan yang lampau, ya, pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan al-ghulu fis salihin, ya, sikap berlebihan kepada orang soleh. Ya. Jadi orang-orang soleh ini, ya, kalau disikapi secara berlebihan, bahkan mengangkat derajat mereka lebih dari yang semestinya, maka ini dikhawatirkan bisa menyebabkan kesyirikan. Karena ketika orang soleh tadi meninggal dunia, maka sebagian orang yang memberikan sikap lebih kepada kiai tadi, kepada guru tadi, kepada orang soleh tadi, maka mereka menjadikan kuburannya sebagai wasilah. Ya. Ada orang yang mengatakan, ya, bahwasanya kita ini anti dengan wasilah. Sebagian orang mengatakan kajian-kajian yang diadakan di banyak tempat di negeri kita ini, ya termasuk seperti kajian kita ini, itu mereka menganggap bahwasanya kita mengharamkan wasilah. Ya. Hakikatnya wasilah itu ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Ya. Tapi ketika kuburan orang soleh tadi dijadikan wasilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Ya, melainkan, ya, wasilah-wasilah yang telah diperbolehkan kita berwasilah dengannya. Ya. Misalnya dengan bacaan Al-Quran kita berwasilah untuk kesembuhan, ini diperbolehkan. Ya, seperti untuk meruqyah misalnya, atau berwasilah dengan bacaan-bacaan, ya, Al-Quranul Karim, ini diperbolehkan. Atau berwasilah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, ini diperbolehkan. Tapi kalau datang ke kuburan seseorang, bahkan itu dianggap mungkin kuburan orang soleh, ya, lalu kita berwasilah dengannya, ini adalah wasilah yang diharamkan. Ya. Makanya orang yang mengatakan, ya, ini banyak orang-orang yang ahli filsafat menyebutkan bahwasanya kita itu anti terhadap wasilah. Ya. Kita memang anti, tapi terhadap wasilah yang diharamkan di dalam agama kita. Ya. Wa min anwa'il ghuluwil muharram fi haqqis salihin walladhi yusilu, ya, ila syirki, ya. Di antara bentuk sikap berlebihan yang diharamkan terhadap hak orang-orang soleh yang bisa mencapai atau bisa menyampaikan, ya, kepada perbuatan syirik, yang pertama adalah al-mubalaghatu fi madhihim. Berlebihan memuji mereka, ini yang pertama. Ya. Ya Syekh Mukarram, ya, ya Buya, ya Kiai, dan lain sebagainya, bahkan sebut-sebutan yang tidak lazim misalnya, ya. Jadi memuji mereka berlebihan, oh dia itu Masya Allah, dia orang soleh, rajin menyumbang misalnya, ya. Dia ini bisa bisa melihat masa depan. Nah, ini lebih parah lagi, ya.
berlebihan kita memuji orang soleh tadi ini bisa mengakibatkan atau bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Kama yaf'alu katsirun minar rawafid, ya, atau minar rafidah. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah kan suka sekali dia memuji-muji gurunya, ya, memuji-muji kiainya, memuji-muji mursyidnya, ya. Wa qalladahum fi dzalika ba'du ghulatin mutasawwifah, ya. Kemudian ya itu berawal dari orang Syiah, diikutilah oleh sebahagian orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya. Makanya terkadang di antara amalan-amalan orang sufi dengan orang-orang Syiah ini hampir bersamaan, ya. Seperti misalnya melaksanakan Maulid Nabi misalnya. Ini siapa yang pertama sekali melakukan Maulid Nabi? Ini Syiah. Ya, Syiah Fatimiyah di Mesir. Ya. Lalu diikuti oleh orang-orang sufi. Ya. Bahkan masih banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan diikuti oleh orang-orang sufi. Wa qad addad hadhihi al-mubalaghatu fi katsirin minhum fi akhiril amri ila al-wuqu'i fi syirkil akbar fi rububiyah. Ya. Bahkan sikap berlebihan mereka itu, ya, yang mereka lakukan itu, ya, akhirnya dari urusan mereka ini itu mereka jatuh kepada kesyirikan, yaitu syirik besar di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam tauhid rububiyah, ya. Wa dzalika bi'tiqadi anna ba'dul awliya yatasarrafuna fil kaun, ya. Mana dia kesyirikan mereka di dalam tauhid rububiyah itu? Adanya sebagian mereka berkeyakinan bahwanya sebagian para wali itu, ya, bisa mengubah satu kondisi, ya, kepada kondisi yang lain, ya, bisa menggeser hujan misalnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini berarti, ya, hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala telah diambil olehnya. Ya, ini keyakinan orang-orang Syiah dan orang-orang sufi itu, ya. Wa annahum yasma'una kalaman man da'ahum walau min bu'din, ya. Bahkan mereka menganggap orang-orang soleh tadi yang mereka sanjung, mereka puji berlebihan tadi, ya, mereka menganggap bahwasanya guru mereka itu, ya, orang soleh yang mereka anggap soleh tadi mendengar seruan orang, ya, dari kejauhan, ya. Nah, ini kan kebiasaan orang-orang sufi ini, ya. Dia melakukan sesuatu di tempat lain, dianggapnya gurunya tahu, ya. Kan seperti itu, ya. Dia bawakan pula sama dia Nabi saja, dia tahu apa yang ada di belakangnya, karena itu dalam hadis Nabi. Bahwasanya Nabi bisa melihat dari balik punggungnya. Ini hadis sahih. Ya, itu Nabi. Jadi jangan samakan kita dengan Nabi, ya. Makanya banyak di antara orang-orang sufi yang mengikuti orang-orang Syiah ini tadi, ya, keyakinan yang menyimpang itu di sini. Wa annahum yujibuna du'aahu, ya, bahwasanya orang soleh yang mereka anggap soleh ini bisa menjawab seruan orang yang dari kejauhan tadi, ya. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, ya. Bahwasanya keyakinan mereka terhadap orang soleh tadi, ya, orang soleh itu bisa memberikan manfaat kepada mereka dan bisa membahayakan, ya. Nah, ini kan persis nih, ya, keyakinan orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Wa annahum ya'lamunal ghaib. Nah, yang paling parah lagi bahwasanya orang yang mereka anggap soleh itu mengetahui yang gaib. Ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Melainkan sebagian rasul yang Allah perlihatkan kegaiban itu, ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya orang yang mengetahui hal yang gaib bisa membaca masa depan, ya. Nah, ini kan sudah menyimpang ini, ya. Makanya sekarang, ya, orang-orang sufi yang teriak-teriak, ya, bahwasanya kita anti terhadap orang-orang soleh, ya, ini keliru sekali, ya. Kita tidak anti terhadap orang soleh, tapi memuji orang soleh berlebihan tidak dibenarkan dalam agama kita.
Tapi memang ada juga kelemahan. Kalau kita perhatikan, kita amati di antara kita, ya, itu sudah tidak ada perbedaan antara seorang guru dengan muridnya. Udah nggak ada bedanya. Ya, cuman nggak pegang kepala saja. Nah, ini juga keliru. Ya. Jadi kalau ada seorang guru, misalnya guru kita, ya, atau di pesantren atau di mana, ya harus kita menghormatinya. Makanya sebahagian pondok-pondok pesantren yang yang tradisional istilah kita sekarang, ya, pondok pesantren lama, itu mereka itu kan sangat sopan kepada gurunya, tapi kebablasan gitu, ya. Kebablasannya di mana? Ya sampai tunduk-tunduk di depan gurunya, ini tidak dibenarkan, ya. Tapi kalau lewat gurunya dan dijabat tangannya, ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Bahkan bagaimana ihtiramnya orang-orang salafus saleh dulu terhadap guru-guru mereka, bahkan alas kakinya pun diambilkan. Ketika dia datang, alas kakinya disimpan dengan rapi. Ini yang biasa dilakukan oleh salafus saleh dulu, ya. Tapi sebagian orang, ya, melakukan hal itu kebablasan. Sampai tunduk-tunduk, bahkan mendatangi gurunya dengan ngesot. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Iya. Makanya Nabi SAW juga melarang perbuatan itu kepada para sahabat ketika itu. Padahal itu Nabi. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya. Ana Abdullah wa Rasuluh, katanya. Jangan kalian melakukan sikap berlebihan kepadaku. Iya. Itu kata Nabi. Jangan kalian lakukan seperti orang-orang Nasrani memberikan sikap lebih pada Isa bin Maryam. Ya. Artinya, ya, menghormati itu perlu, ya, sesuai dengan adab-adab yang diajarkan dalam ajaran agama kita, tapi tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena kalau berlebihan kita memujinya, ini dia yang bisa menyeret kita kepada kesyirikan di dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tadi mereka itu berkeyakinan bahwasanya, ya, orang-orang soleh tadi, ya, mengetahui hal yang gaib. Ma'annahu laisa ladaihim dalilun wahidun yatamassakuna bihi fi hadzal ghulu. Ya. Mereka enggak punya dalil sebenarnya. Satu pun enggak ada dalil mereka untuk berpegang, ya, kepada sikap yang mereka lakukan kepada orang-orang soleh tersebut. Ya. Mereka enggak punya dalil, enggak punya hujah sebenarnya. Ya. Bahkan kalau dilihat, ya, hujah-hujah yang ada atau dalil-dalil yang ada, larangan itu lebih banyak, ya. Larangan untuk sikap berlebihan kepada guru, kepada ya, kepada kiainya, ya, kepada pembimbingnya. Tapi beradab kepada guru itu memang kewajiban, ya. Makanya kalau sekarang itu susah kita untuk mengarahkan anak-anak didik kita karena kita kurang jaga wibawa sebenarnya. Kurang jaga wibawa. Ya. Hari ini A, besok berubah agak samar A-nya. Ya. Lusa, ya, jadi B misalnya. Nah, ini. Nah, ketika kita tidak konsisten dengan ucapan kita, maka ini sudah jadi tolak ukur bagi murid-murid kita. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sudah tidak sopan. Iya. Sudah tidak mau lagi mendengarkan omongan kita. Itu karena kesalahan kita sendiri. Iya. Makanya sebagian guru-guru, ya, di pondok pesantren seperti di Pulau Jawa gitu, itu kalau kita mengajar di salah satu pondok pesantren, kita tidak boleh berinteraksi terlalu banyak dengan santri. Tidak boleh. Ini untuk jaga wibawa sebenarnya. Ya. Tapi hal itu juga tidak boleh berlebihan. Ya, kalau kita akrab dengan santri kita kan bagus sebenarnya. Tapi terkadang kalau sudah tidak ada lagi batasan antara seorang pengajar tadi dengan muridnya, maka ini bakalan sulit. Ya. Sulit apa? Sulit untuk mencari adab-adab yang baik itu kepada gurunya. Nah, ini terbukti memang. Ya. Misalnya kita, ya, sama-sama main bola kaki dengan santri kita. Ya, kadang santri kita nendang kita sendiri, nendang kaki kita. Sudah nggak ada adabnya, ya. Tapi kan, ini kan permainan. Tapi disinilah letaknya. Ya. Ini mohon maaf sekali nih, ya. Mungkin
Di pondok-pondok kita memang ini sudah lazim begitu. Tapi bagi anak itu nggak lazim. Ya, itu nggak lazim. Ya, karena murid itu tidak bisa setara dengan gurunya gitu. Ya. Tapi kan terkadang ya di sini memang kelemahan gitu itu yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya itu adalah kelemahan pengajar, atau barangkali pengajar ini mungkin karena dia merasa ya muda, ya. Muda boleh tapi wibawa jangan ditinggalkan, wibawanya. Ya. Dulu guru Anda juga seperti itu, tidak diizinkan sama gurunya, sama ustadz dia untuk berinteraksi banyak dengan santri-santrinya. Tapi dia memang menyelisihi. Tapi dia hebatnya istiqomah. A hari ini sampai kapanpun A. Gak ada istilahnya B. Nah, dan itu bisa dilakukan. Nah, tapi kan terkadang kan tidak. Saking akrabnya kita dengan santri kita, itu kebiasaannya ini, ya. Ini bakalan susah. Salah dia, susah kita menghukumnya. Di sini letak kelemahannya. Ada kesalahan dia, nggak bisa kita hukum. Apalagi kalau terlalu sering nanti dapat kue. Nah, datang orang tuanya nitip kue. Sebenarnya ini kayak riswah sebenarnya ini. Riswah itu tahu ya? Sogok menyogok. Iya, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Kalau salah murid kita nggak bisa kita hukum lagi. Karena terlalu sering kita makan kuenya. Bukan berarti nggak boleh kita menerima pemberian. Tapi kalau ini dibiasakan, ya, ini sulit. Ya. Ini malah menjadi satu kebanggaan. Inilah mungkin pengalaman lah itu ya. Ini pengalaman ya. Sebagian mungkin guru-guru kita tidak pengalamannya dalam hal itu kurang, ya, sehingga ini menjadi kebanggaan bagi dia. Padahal itu menjatuhkan martabatnya sendiri sebenarnya. Tayyib. Ya. Kemudian waqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghuluwi, ya, minal ghuluwi fi madhihi alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi sendiri melarang sikap berlebihan atau memuji beliau dengan berlebihan. Ya, memuji Nabi berlebihan ini dilarang oleh beliau, oleh Nabi. Apa katanya? Faqala la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Fa inna ma'ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Nah, ini. Itu yang kita bacakan tadi di atas ya. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani dulu memberikan sikap lebih kepada Al-Masih bin Maryam, ya, yaitu Isa alaihi salam. Wa inna ma ana abdun, tapi ketahuilah aku ini adalah hamba, ya. Ana abdun kata Nabi. Fakulu, tapi katakan kalianlah kepadaku adalah Abdullah wa rasuluh. Ya. Nabi aja tidak keberatan kalau kita katakan dia itu hamba. Kalau kita mengatakan Rasul, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai hamba, ini bukan berarti pelecehan, ya. Kamu sama kan kamu dengan dia, kamu yang hamba. Kalau dia, ini kan berarti kita melebihkan dia itu menjadi Rabb, itu loh. Makanya jangan sampai kita melebih-lebihkan sesuatu yang tidak semestinya, ya. Kalau orang-orang sufi kan marah sekali dia, ya. Kalau kita tidak mengucapkan Sayyidina saja, ya, ini dianggapnya sepele. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Wah, nggak ada sayyidinanya. Ya, kamu betul-betul tidak menghormati Rasul. Padahal dia nggak melakukan bid'ah tuh. Ya, kita di atas sunnah misalnya, dia melakukan bid'ah. Nah, kita tidak pakai sayyidina, dituduhnya kita tidak hormat kepada Rasul. Padahal yang melakukan bid'ah itu yang tidak hormat kepada Rasulullah SAW. Ya. Wa idza kana hadza fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, apabila hal itu saja dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya tidak boleh berlebihan, ya, sebagaimana larangannya tadi, fa ghairuhu minal bashari aula alla yuzada fi madhihim, ya. Apatah lagi kepada selainnya, ya, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita menambah-nambah pujian-pujian kepada mereka, ya. Ini tidak ya Husain kata orang Syiah, ya, ya Hasan, ya. Dipuji-puji mereka Hasan dan Husain, lantas diikuti pula lah oleh orang-orang Sufi, ya. Ikhwani fiddin, a'azanallahu wa iyyakum jami'an.
Faman zada fi madhihi sallallahu alaihi wasallam au fi madhi ghairihi minal bashar faqad asallaha ta'ala. Barang siapa yang berlebihan atau menambah pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar yang semestinya, dan juga memuji berlebihan kepada selain Rasulullah SAW, faqad asallaha ta'ala. Berarti orang itu sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah salah satu larangan Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana dalam hadisnya tadi, tidak boleh kita memberikan pujian-pujian yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau pujian itu berlebihan, nanti bisa-bisa jadi ya menyembahnya. Bahkan menjadikan kedudukannya lebih daripada yang semestinya, akhirnya menjadi ketuhanan. Ya. Makanya orang tuh banyak kalau datang ke mana tuh? Ke Masjid Nabawi, ya, lantas memuji-mujinya, ya, melakukan ritual-ritual yang tidak ada sunnahnya di situ, ya. Makanya terkadang kalaupun kita ziarah, ya, ziarah ke makamnya Nabi SAW itu tidak boleh diniatkan sejak dari negeri kita, nggak boleh. Jangan dipasang rutenya. Ya. Biasanya hari kita misalnya mau haji nih atau mau umroh gitu. Kita nanti selesai umroh, nanti hari berikutnya ke makam Nabi. Nah, udah dipasang dari sini. Ini tidak dibenarkan, itu diharamkan. Yeah. Ziarah tidak harus ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kuburan yang ada di sekitar kita boleh kita ziarahi. Bahkan kuburan orang kafir pun boleh dia ziarahi, boleh diziarahi. Yeah. Tidak ada batasan kalau masalah ziarah. Yeah. Yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah ke tempat orang kafir atau kuburan orang kafir, ya tidak boleh apa? Ya mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam gak boleh. Kan ada aturan-aturannya. Ya. Ya. Ini tidak dari sini sudah diniatkan untuk menuju makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dibangun kuburan Rasul itu setelah habis kurun para sahabat. Masa sahabat sudah berakhir. Sudah gak ada lagi sahabat yang hidup. Baru ada pelebaran Masjid Nabawi. Ya, dengan kesepakatan para tabi'in ketika itu, kuburan Nabi tidak boleh dibongkar. Akhirnya ya dengan semua keterpaksaan masuklah ya kamarnya Aisyah radhiyallahu anha ke dalam Masjid Nabawi. Itu aja berawal itu ya. Berawalnya dari sana. Tayyib. Kemudian wa man da'a ila hadzal ghulu fa asarra alaihi ba'da ilmihi binahyin Nabi SAW faqad radda sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ya yang menyeru agar memberikan sikap lebih kepada Rasulullah SAW atau kepada orang lain ya, kemudian dia melanjutkan itu setelah dia tahu bahwasanya itu diharamkan, bahwasanya itu dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus melakukannya, faqad radda sunnatahu sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sudah menolak sunnah Nabi. Ya. Dikasih tahu dia misalnya, tapi dia masih ngotot. Berarti dia menolak sunnah Nabi itu. Ya. Larangan Nabi berarti dilanggarnya. Ya. Tayyib. Kemudian wada'an nas ila adab ittiba'ihi alaihi salatu wassalam. Dan kesalahannya yang lain adalah orang ini sudah mengajak manusia agar agar tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ittiba'i wa taqlidil yahudi wan nasara fi dhalalihim wa ghuluwihim fi anbiya'ihim. Tapi orang itu sudah mengajak agar mengikuti dan taklid kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam kesesatan mereka dan sikap berlebihan mereka kepada para nabi mereka. Ya. Nah, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani kan mereka betul-betul memberikan sikap lebih kepada nabi mereka. Ya. Tayyib. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fadailu katsiratun. Ya. Thabitatun fi kitabillahi ta'ala wa fi sahihi sunnatihi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya.
Keutamaan Nabi sangat banyak. Ya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Di antaranya adalah ya dalam hadis Nabi apa kata beliau? Al-bukhilu idza dzukirtu wa lam yusalli ilayya. Ya. Orang yang kikir itu kata Nabi apabila disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak berselawat kepadaku. Keutamaan Nabi, ya kita mengucapkan selawat. Tapi perlu digarisbawahi di sini, ya. Selawat yang dianjurkan itu bukan selawat badar. Ya. Bukan selawat buatan orang-orang sufi, bukan. Atau buatan-buatan orang Syiah, bukan. Tapi selawat yang disunnahkan adalah selawat Ibrahimiyah, ya. Sebagaimana kita baca ketika sholat, ya. Atau hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini selawat kepada Nabi. Ya, itu yang diajarkan. Ya. Bukan kita membaca selawat-selawat yang lainnya. Tayyib. Kemudian yang kedua, ya. Yang pertama tadi adalah al-mubalaghatu fi madhihim, ya, berlebihan memuji mereka orang-orang soleh. Yang kedua adalah taswirul aulia was salihin, ya, menggambar para wali dan orang-orang soleh. Ya. Nah, ini kan banyak ini, ya, bahkan fotonya gede, itu ada harganya gitu, ya. Kalau fotonya itu 1 meter kali 1,5 meter, ya harganya sekian juta. Untuk apa itu? Untuk dipajang di rumah. Nah ini, ya. Ini kekeliruan, ya. Minal ma'lumi anna awala syirkin huditha fi bani Adam sababuhu al-ghuluw fi shalihin bitaswirihim. Ya. Bisa diketahui bahwasanya awal mula terjadinya kesyirikan itu kejadian di anak keturunan Adam, yaitu karena disebabkan ghuluw fi shalihin bitaswirihim. Sikap berlebihan mereka kepada orang soleh tadi, ya, dengan membuat gambarnya. Ya. Kalau zaman dulu kan baru dibuat sketsanya. Ya. Jadi setelah orang-orang soleh itu meninggal, baru dibuat sketsanya, sketsa wajahnya. Ya. Kemudian lama-lama baru dibuat patungnya. Ya. Ini setelah bergantinya generasi, biasa seperti itu. Ya. Nah, ini kan seperti itu juga. Ada kuburan yang dianggap ini kuburan keramat, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, generasi berikutnya mengamalkan sesuatu yang tidak ada sunnahnya, bahkan melakukan kesyirikan di situ. Ya. Kama hasala min qaumi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang terjadi di kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Wa sabaqa dzikru qauli Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma fi dzalika muqaddimatu hadhil mabhath. Wala syakka anna taswira kibarul ulama wa masyahir salihin a'zamu tasabbuban fi iqa'il juhali fi syirki min wad'il ansabi fi majalisihim wa bil akhassi idza nasabat atau idza nusibat fi amakinil ibadah. Ya, ini bahwasanya ya telah disebutkan ucapan Ibnu Abbas pada pembahasan pertama itu, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya dalam hal itu, ya, ucapan beliau itu sebagai muqaddimah dalam pembahasan ini, dan tidak diragukan lagi bahwasanya gambar atau foto dari kibarul ulama, ya, yaitu pembesar dari kalangan para ulama, ya, da'au masyahirus salihin, yaitu orang-orang soleh yang terkenal, a'zam tasabbuban fi iqa'il juhali fi syirki. Ini lebih besar, ya, penyebab yang lebih besar terjadinya orang bodoh itu melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa? Ya karena mereka ini, ya, karena kejahilan yang ada sama mereka, ya. Jadi foto atau gambar orang-orang soleh di antara mereka ini yang mereka buat ini adalah penyebab yang paling besar terjadinya kesyirikan di antara mereka. Ya. Min wad'il ansabi fi majalisihim,
yaitu meletakkan foto-foto itu tadi, ya, berhala-berhala itu di mana? Di majelis-majelis mereka. Ya. Wabil akhasi idza nusibat fi amakinil ibadah, dan lebih parah lagi, lebih istimewa lagi bagi mereka, mereka letakkan itu di tempat ibadah. Kalau di tempat majelis mereka, majelis ilmu mereka, mereka taruh, ini belum. Makanya dulu ketika mati orang-orang soleh di kalangan sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, maka orang-orang ketika itu membuat gambarnya dulu, dibuat fotonya, kemudian dibawa ke majelis-majelis mereka. Ya. Ketika ada majelis ilmu, dibawa ke sana fotonya untuk mengingat atau mengenang gurunya. Setelah berakhirnya generasi itu, ya, setan pun datang, talbisul iblis, ya. Setan pun datang mengajak mereka membuat patung. Ya. Akhirnya patung pun dibuat, lama kelamaan bukan hanya di majelis saja, tapi dibawa ke tempat ibadah mereka. Lama kelamaan iblis pun menggoda. Ya, apa dikatakan iblis? Ya, kalian itu boleh, ya, sebenarnya meminta kepada guru kalian melalui perantara patung-patung ini. Ya. Karena dia orang soleh, doanya lebih makbul daripada kalian. Alasannya kan seperti itu. Kalau kalian itu kan orang yang berdosa, makanya mintalah melalui dia. Nah, inilah tawasul yang diharamkan tadi. Akhirnya bertawasullah mereka melalui patung-patung atau gambar-gambar guru-guru mereka atau ulama-ulama mereka tersebut. Ya. Nah, ini kan banyak nih sekarang. Asal atas nama wali saja. Ya, ada orang mengaku wali misalnya. Fotonya jadi mahal tuh. Pokoknya kalau dia mengeluarkan pemikiran yang aneh-aneh saja, itu bisa terkenal jadi wali lah itu. Ya. Makanya orang-orang sufi itu, orang gila pun jadi wali. Ya. Orang gila yang gak berpakaian, ya, bahkan merokok lagi, itu jadi wali bagi mereka. Ya. Na'udzubillah, ya. Tayyib. Kemudian wali khatri taswir wa 'azuma jarami fa'ilihi waradat nususun syar'iyyatun fiha taghlidun alal musawwirin lidawatil arwah. Karena besarnya mudarat foto atau gambar, ya, dan besarnya dosa pelakunya, membuat gambar itu kan besar dosanya ini dalam hadis, ya. Waradat nususun syar'iyyah, dan telah datang nas-nas syar'i yang berkaitan dengan foto-foto ini tadi, ya. Banyaknya nas-nas syar'i yang menjelaskan tentang apa? Ya, tentang dosa orang-orang yang menggambar tapi gambar makhluk bernyawa. Ya. Makanya kalau udah seni rupa katanya, ya, kecenderungan seni rupa itu bukan buat pemandangan, tapi membuat sketsa wajah. Ya, ini paling dominan. Ya. Makanya terkadang, ya, bukan tidak boleh kita menggambar, ya. Jadi pelukis boleh, tapi yang dilukis itu adalah pemandangan, ya, atau buah seperti itu, tapi bukan makhluk bernyawa. Ya. Makanya di sini dijelaskan waqad ikhtalafa ulama faqad ikhtalafa ulama hadzal 'asr fi hukm taswir fotografi. Ya, fotografi ini, ya. Ya. Para ulama berbeda pendapat, ya, tentang hukum gambar dan fotografi. Ya, kalau fotografi kan tukang foto tuh, ya. Wa huwa at-taswir bil alah, ya, kamera. Ya, kamerah di sini, ya, yaitu dengan menggunakan kamera. Nah, ini kan fotografer ini, ya. Ya. Wa katsirun minal ulama'il mu'asirin yarawna tahrimahu. Kebanyakan ulama kontemporer, ya, ulama kontemporer hari ini itu memandang itulah diharamkan. Ya. Kerja fotografer diharamkan. Ini menurut ulama kontemporer, ya. Wa yarawna annahu la yajuzu minhu illa ma lahu darurah au hajah. Para ulama kontemporer itu memandang ini tidak diperbolehkan, ya, profesi ini tidak bolehkan, melainkan hanya untuk kondisi darurat dan sangat dibutuhkan, itu saja. Kondisi mana itu daruratnya? Ya, mungkin untuk apa?
untuk KTP misalnya, untuk paspor misalnya, ya, hal-hal yang dibutuhkan, ya, atau barangkali untuk foto ijazah misalnya, ya. Tapi bukan untuk dipajang, ini tidak. Fotografernya itu memoto segala kegiatan, ya, akhirnya dibuat albumnya. Untuk apa tuh gunanya? Kenang-kenangan, Pak, ya, biar ada nanti untuk dilihat anak cucu katanya. Naudzubillah, ya. Nah ini diharamkan oleh kebanyakan ulama kontemporer. Wa hadza ba'du ahli ilmi ila anna wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna hadza an-naw'i laisa min taswiril muharram aslan. Ya. Tapi sebagian ulama kontemporer juga, ya, memandang jenis foto foto yang dihasilkan oleh fotografer ini bukanlah foto yang diharamkan, ya. Bukanlah foto yang diharamkan, ya. Li'annahu mujarradu habsin, ya, li'aksil insan. Ya, ini sebenarnya hanya tangkapan manusia itu sendiri, tangkapan dari foto manusia itu sendiri. Bukan dilukis gitu loh maksudnya. Itu hanya tangkapan kamera saja katanya, ya. Qalu, mereka berpendapat bahwasanya falaisa fihi mudahatun li khalqillah. Dalam hasil fotografi atau foto yang dihasilkan fotografi ini sebenarnya tidak ada masalah kemiripan dengan ciptaan Allah. Itu tidak ada. Kenapa demikian anggapan mereka? Wa huwa mislu zuhuri aksil insani fil mir'ati inda wukufihi ababahu. Ini tak ubahnya seperti orang berdiri depan cermin katanya. Ya, ini tak ubahnya seperti orang berdiri depan cermin. Persis tidak? Persis. Ini tidak ada penyerupaan, tidak ada kemiripan. Ya memang dia gitu loh. Itu maksudnya. Kalau yang mirip itu kan berarti ada perbedaan. Baru mirip. Ya, kalau hasil cepretan fotografi itu kan persis dia juga orangnya gitu. Kalau ada tek lalat sini tetap ada tek lalatnya gitu. Iya kan? Nah, diibaratkan oleh para ulama kontemporer juga, ya, yang berpendapat bahwasanya hasil fotografi itu sama persis seperti orang yang berdiri depan cermin. Ya, berdiri depan cermin, dia melihat cermin tadi, itulah dia. Dan ini tidak ada kemiripan, bahkan memang dia gitu. Kalau mirip kan berarti bukan dia. Ya. Kalau mirip, mirip nih. Berarti bukan dia berarti. Ya. Ada nggak kira-kira orang depan cermin itu, ini kok mirip saya nih? Kan nggak ada ya. Ini saya gitu. Sama dengan hasil fotografi, ya, keluar foto yang sudah dicuci lah bilang dulu ya hasilnya. Nah, itulah dia. Orangnya. Ini bukan mirip. Yang dilarang itu adalah kalau dia ada mirip, berarti bukan dia. Nah, sama dengan melukis dengan tangan gitu. Persis kelihatan orang itu, tapi itu hanya mirip. Ya, itu hanya mirip. Nah, inilah perbedaan pendapat di dalam hasil fotografi tadi. Sebagian ulama mengatakan itu bukan termasuk yang diharamkan. Karena yang diharamkan itu karena mirip. Kalau jenisnya dia juga, itu berarti bukan mirip, berarti dia. Bisa dipahami itu ya? Nah, masalah kemiripan ini ya. Iya. Ya, jadi katanya tak ubahnya seperti seseorang yang berdiri di depan cermin, ya. Maka itu adalah dia. Ini tidak ada kemiripan sama sekali. Tidak mirip, tapi dia. Nah, sama dengan hasil fotografi tadi. Wa yazidu alaihi tathbit hadzal aqs la ghair. Ya. Mereka menegaskan, ya, sebaliknya ini, ya, bukan yang lainnya. Maksudnya bukan hasil dari lukisan tangan. Nah, inilah dia alasan sebagian para ulama. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna taswir sinimai, ya. Ini masalah di film ini ya. Berarti foto yang bergerak nih. Yang sibuk diperbincangkan, ya. Diperbincangkan sebahagian kubu sebelah, ya. Berkaitan dengan orang yang mungkin menggunakan video untuk alat dakwahnya. Ya kan banyak sekarang ya. Nah, namanya kalau dalam bahasa Arabnya maqta'. Ya, banyak orang menggunakan video-video singkat, ya, untuk dakwah, menjelaskan tauhid seperti itu. Tapi sebagian saudara kita, ya, itu mereka mengharamkan mutlak. Ya. Alasan mereka mengharamkan itu karena dia bilang bukan masalah fotonya, bukan. Banyak wanita-wanita yang tergoda karenanya.
Ya, ini ada negara ini ya dari sebagian teman-teman, ya nggak boleh banyak wanita tergoda. Loh, yang jadi masalah tuh wanitanya atau ustadznya gitu, ya? Yang jadi masalah berarti yang tergoda kan gitu ya? Iya. Orang ustadznya bukan menggoda kok. Kecuali kalau dia menggoda-goda di situ, barulah ya. Nah, ini kan perlu dijelaskan juga gitu. Ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya gambar sinema ini kan video ini ya. Wahwa taswiri filmi ya, film ya. Maksudnya itu gambar yang ada di film, akan gambar bergerak ini sekarang ini. Ya, gambar bergerak. Ya. Wa taswiru televisi ya, seperti gambar yang ada televisi katanya ya. Laisa minat taswiri aidan, dan itu juga bukan termasuk gambar atau foto. Foto lukisan maksudnya. Ya. Itu bukan termasuk. Ini pendapat sebagai ulama ya. Lamma sabaqa dzikruhu fi fotografi. Ya, ketika mereka membawa alasan tentang ulama yang berpendapat hasil fotografi itu bukan termasuk yang diharamkan. Ya, maksudnya yang diharamkan dalam hadis itu begitu, ya. Wa dhahaba ba'dul ulama ilal qawli bitahrimihima li umumin nasi. Akan tetapi sebagian ulama juga ada yang berpendapat haram dua-duanya, baik itu hasil lukisan tangan atau hasil coretan fotografi, dua-duanya haram karena keumuman nas, keumuman dalil. Nah, ini kan khilaf di kalangan para ulama ini ya. Ya, kita silakan aja. Ada juga ulama yang tidak mengharamkan kalau fotografi misalnya, ya, hasil fotografi atau barangkali video, ya. Jadi masalah khilaf di kalangan para ulama kita nggak perlu ikut campur ya. Apabila ada sebahagian ya kaum muslimin yang tidak mengharamkan, ya berarti dia mengambil pendapat yang tidak mengharamkan. Jangan ikut-ikutan kita. Malah terkadang yang menjadi rumit itu ya, ketika ada orang yang menghalalkan dia mengikuti ulama yang memperbolehkan dan tidak tingkatnya haram begitu, lantas dia membencinya. Ini dia nggak boleh. Ya, membencinya. Nah, padahal orang yang mengikuti ulama yang tidak mengharamkan itu tidak pernah membenci orang yang mengharamkan sama sekali tidak. Ya, inilah ya. Nah, ini perdebatan di kalangan para ulama berkaitan dengan gambar. Tayyib. Sudah Isa? Ya, mungkin ini saja bisa kita sampaikan dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan berkaitan hal-hal yang bisa membawa seseorang kepada kesyirikan, yaitu mengulangi nilai tauhidnya. Naktafi bihadza, naktafi bilhamdalillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.